tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-15 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin merasa sangat bahagia. Hatinya yang gersang tiba-tiba seperti diguyur air pegunungan yang dingin. Dingin dan bahagia, sejuk bagaikan bentangan langit biru yang mengerudungi dunia. Demikian pula Ayu Wandira. Malam itu mereka tidur dalam satu ranjang, satu selimut. Tak henti-hentinya Meisin memandangi wajah putrinya. Ayu, kau belum tidur bukan? Aku tahu. Kau hanya memejamkan matamu. Tapi kau belum tidur. Ibu juga belum tidur. Ibu tidak pernah merasa bahagia seperti malam ini, Ndok. Ayu juga bahagia sekali. Ayu sudah lama merindukan saat-saat seperti ini. Kita tidak akan berpisah lagi. Apakah aku akan kerasan tinggal di Pasuruan 1, Bu? Kau boleh tidak kerasan tinggal di desa ini. Tapi kau tidak boleh jauh dari ibumu, Nak. Aku tidak ingin berpisah lagi denganmu.
Aku harus menemuinya. Ada apa, Ayu? Ada apa? Siapa yang harus kau temui? Oh, kasihan Nenek Raga Runting. Dia pasti masih duduk menunggu aku di bawah pohon itu. Kita harus membawanya kemari, Bu. Tunggu dulu. Sabar dulu, Ndok. Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi dengan Nenek Raga Runting. Ayu Wandira kemudian menceritakan perihal Nini Raga Runting yang diduga masih menunggunya di bawah pohon randu di perbatasan desa Pasuruhan 1. Tapi mungkinkah Nenek Raga Runting masih di sana, Ayu? Jangan-jangan dia sudah pergi. Tidak mungkin, Bu. Dia pasti menunggu aku. Dia sudah berjanji mau menunggu di bawah pohon. Ayo, Bu. Ayo, kita bawa Nenek Raga Runting kemari. Kasihan dia. Dia pasti cemas menunggu kedatangan Ayu. Baiklah. Aneh sekali Nenek Raga Runting. Mengapa dia tidak ikut bersamamu kemari? Mengapa dia malah menunggu di perbatasan Pasuruhan 1? Entahlah, Bu. Nenek Raga Runting orangnya memang aneh. Dia sepertinya ingin menjauhi pergaulan hidup dengan manusia lain. Dia seorang wanita pendekar yang berwatak aneh. Tapi dia baik, Bu. Tentu saja, Ayu. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan mengasuhmu, merawatmu dengan sabar dan setia. Tentu saja Nenek Raga Runting orangnya baik. Nah, Ayu, kalau kau ingin menjemput Nenek Raga Runting, tunggulah sebentar ya. Ibu akan berpakaian dulu. Kau tunggu di sini saja. Meisin masuk ke ruangan biliknya. Tak lama kemudian dia sudah keluar dan mengganti pakaiannya. Ayu Wandira berjalan mengiringi ibunya keluar pondok. Dan selanjutnya mereka menyeberangi halaman. Meisin naik ke atas kereta kuda. Ayu duduk di sebelahnya. Mudah-mudahan saja Nenek Raga Runting masih di sana. Dia pasti masih di sana, Bu. Dia sudah berjanji. Dia tidak akan pergi sebelum Ayu datang. Ayo cepat, Bu. Kasihan Nenek Raga Runting. Kereta berderak-derak menembus kegelapan malam. Kereta berjalan di atas jalanan berbatu menuju ke arah perbatasan desa Pasuruhan 1. Meisin menarik tali kekang kudanya ketika mereka sudah tiba di tikungan bukit kecil. Di mana Nenek Raga Runting menunggu, Ayu? Ini sudah masuk perbatasan desa Pasuruhan 1. Di mana ya? Ayu agak lupa, Bu. Itu di sana, Bu. Di bawah pohon yang besar dan rindang itu. Tenanglah, Ayu. Ayo kita lihat ke sana. Di mana, Ayu? Di bawah pohon besar ini maksudmu? Tadi dia duduk di sini, Bu. Bukankah ini pohon randu? Iya, ini pohon randu. Tapi kok tidak ada? Ayo turun sebentar, Bu. Kita cari dia. Mungkin dia berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Ayo, Bu. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati. Di tepi jalan banyak sekali rumpun semak berduri. Awas kakimu terluka. Meisin dan Ayu Wandira turun dari kereta. Kemudian mereka melangkah dan memeriksa di sekitar tempat itu. Ayu Wandira kelihatan sedih dan kecewa. Meisin berusaha menghibur hati putrinya.
Tadi dia menunggu di sini, Bu. Percayalah, tadi dia menunggu di sini. Dia duduk di bawah pohon ini. Dan dia berkata kepadaku, kau sajalah yang masuk, Ayu. Nenek menunggu di sini saja. Tapi, apa sekarang dia tidak ada? Sudahlah, Ayu. Mungkin Nenek Raga Runting memang tidak ingin tinggal di desa Pasuruan 1. Tapi, Bu, dia orangnya baik sekali. Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Dia tidak mungkin pergi. Dia berjanji menunggu Ayu di sini. Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Kemana kau pergi, Nek? Sudahlah, Ayu. Jangan berteriak-teriak malam hari begini. Kurang baik didengar orang. Aku tidak peduli, Bu. Aku harus dapat menemukan Nenek Raga Runting. Lihat, Ayu. Lihatlah. Rupanya Nenek Raga Runting meninggalkan sesuatu untuk kita. Lihatlah. Apa itu, Bu? Sepertinya Nenek Raga Runting menuliskan sesuatu di atas daun lontar ini. Iya, kau harus merelakannya, Ayu. Mungkin Nenek Raga Runting lebih suka hidup sendirian saja. Tidak, Bu. Dia orangnya baik sekali. Dia selama ini telah mengasuhku dengan baik. Ayu tidak ingin berpisah dengannya. Ayu ingin dia tinggal di Pasuruan 1 bersama kita. Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Jangan pergi, Nek! Jangan pergi! Jangan tinggalkan Ayu! Ayu Wandira memanggil-manggil Nenek Raga Runting dengan sekuat-kuatnya. Mesin kelihatan sangat sedih melihat perilaku putrinya. Dia berusaha menghibur hati Ayu Wandira. Dia berusaha membujuk untuk menenangkan hatinya. Akhirnya Ayu Wandira menyerah. Sekalipun dia memanggil 1000 kali, Nini Raga Runting tetap tidak memberikan jawaban. Mesin menuntun putrinya naik ke atas kereta. Dan kemudian mereka pun kembali ke desa Pasuruan 1. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh di pangkuan ibu kandungnya. Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Sudahlah, Ayu. Kau harus merelakannya. Ya, memang Nenek Raga Runting orangnya baik. Selama ini dia telah mengasuhmu dengan baik, membimbingmu dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Tapi apa boleh buat, Dok? Mungkin Nenek Raga Runting lebih bahagia hidup sendirian. Nenek Raga Runting. Mengapa Nenek sampai hati pergi? Aku sendiri juga tidak tahu mengapa Nenek Raga Runting tidak mau tinggal bersama kita. Tapi beliau pasti mempunyai alasan. Nando, lebih baik kita baca isi suratnya. Mungkin beliau menuliskan pesan-pesan yang sangat berharga untuk kita. Nah, dengarkan, Dok. Aku akan membacanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira, anak manis. Syukurlah Ayu. Akhirnya kau dapat bertemu dengan ibu kandungmu. Nenek ikut bahagia. Tak ada kebahagiaan yang dapat melebihi kebahagiaan Nenek Raga Runting pada saat Nenek berhasil mempertemukanmu dengan ibu kandungmu.
Selama ini nenek telah mengasuhmu. Pasti nenek banyak kekurangannya. Nenek suka cerewet kepadamu. Nenek suka bawel dan berlaku kasar. Nenek juga suka mencubitmu dan mencewer kupingmu. Semua itu nenek lakukan demi masa depanmu nanti, Indu. Nenek minta maaf kalau selama nenek mengasuhmu telah seringkali membuat hatimu sakit. Sekarang nenek benar-benar merasa puas dan bahagia, Ayu. Ayu tidak perlu sedih. Ayu tidak perlu berkecil hati karena harus berpisah dengan nenek Ragarunting. Sekarang kau telah menjadi milik ibumu sendiri dan kau tidak perlu memikirkan nenek Ragarunting. Kau sendiri tahu bukan bagaimana cara hidup nenek Ragarunting? Biarkanlah nenek berjalan dari hari ke hari, berjalan mengarungi dunia pengembaraan yang maha luas ini. Memang seperti inilah keadaan nenek Ragarunting. Suatu saat nanti, kalau Sang Hyang Widi mengizinkan, kau pasti akan dapat bertemu kembali dengan nenek Ragarunting. Nah, selamat tinggal Ayu. Berbahagialah hidupmu, berbahagialah kalian. Salam dari nenek Ragarunting untuk ibumu, Mesin. Sudah, Lando. Kalau kau sayang pada nenek Ragarunting, kau pasti tidak akan menangis, iya kan? Nenek Ragarunting sudah berpesan kepadamu. Katanya, kau jangan berkecil hati, kau jangan bersusah hati. Bagaimana Ayu tidak bersedih hati, Bu? Ayu sudah lama sekali hidup bersama dia. Dia sudah seperti ibu Ayu sendiri. Iya, aku tahu. Kau merasa sangat kehilangan. Tapi sesungguhnya kau tidak kehilangan apa-apa, Ayu. Nenek Ragarunting tidak akan pernah melupakanmu. Dan kau juga tidak akan pernah melupakannya, iya kan? Dia orang yang paling berjasa dalam hidup Ayu, Bu. Ayu tidak bisa membendung air mata ini. Setiap kali teringat kebaikan-kebaikan nenek Ragarunting. Dulu, ketika Ayu masih kecil, ketika Ayu sedang sakit demam, nenek Ragarunting dengan sabar merawat Ayu. Dia menggendong Ayu siang dan malam. Dia menyuapi Ayu dengan bubur manis. Dia memang manis sekali. Dia sudah tua, tapi dia sangat manis sama Ayu. Bagaimana Ayu bisa melupakannya, Bu? Pengorbanan nenek Ragarunting sangat besar pada Ayu. Dia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela keselamatan Ayu. Tapi sayang sekali, dia memang orang aneh. Ayu tahu. Dia pasti tidak akan mau tinggal bersama Ayu di desa Pasuruan 1. Dia memang tidak seperti orang-orang yang lain. Dia selalu suka menyendiri. Karena itu kau harus tabah.
Kau harus merelakannya, Nduk. Kau harus menghargai keinginan Nenek Raga Runting. Kalau dia tidak mau tinggal bersama kita, lalu apa kita harus memaksanya? Sudahlah, Ayu. Nenek Raga Runting tahu bagaimana membuat hidupnya bahagia. Tapi Bu, Ayu belum merasa puas kalau Ayu belum bisa membalas budi baiknya. Bukan hanya kau, Ayu, tapi ibu juga berhutang budi yang sangat besar kepada beliau. Ibu juga mempunyai tekad membalas budi baik beliau. Kita sama-sama berhutang budi pada Nenek Raga Runting. Ayu anakku, percayalah, suatu saat nanti kita akan dapat membalas budi baik beliau. Sekarang ini mungkin belum saatnya. Kau mengerti apa yang ibu maksudkan? Ya Bu, Ayu mengerti. Ayu mengerti. Demikianlah, mulai malam itu Ayuandira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Sore hari berikutnya, Meisin ingin mengajak Ayuandira berjalan-jalan. Kebetulan sekali seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa Pasuruhan 1. Ayuandira berdandan dengan rapi. Meisin membantu menyanggul rambut putrinya. Rambutmu hitam, Dok. Lemas dan hitam. Lebat dan panjang. Indah sekali rambut putriku ini. Rambut ibu juga indah. Oh ya Bu, apakah jauh rumah kepala desa dari sini? Tidak terlalu jauh. Kita bisa berjalan kaki. Atau barangkali kau ingin naik kereta? Kalau tidak terlalu jauh, lebih baik jalan kaki saja Bu. Ayu ingin melihat suasana di sekitar desa ini. Oh ya Bu, siapa laki-laki yang di belakang itu, Bu? Yang di belakang mana? Itu, Bu. Yang tidur di pondok belakang itu. Laki-laki yang matanya buta itu. Siapa, Bu? Dia warga desa Pasuruan 1 ini. Dia sudah lama tinggal bersama kami. Dia banyak membantu pekerjaan kami. Kadangkala dia membela kayu bakar, kadangkala dia menimba air. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu, Bu. Di mana kau bertemu dengannya? Dia tidak pernah bisa pergi kemana-mana. Setiap hari pekerjaannya membantu kami. Dia tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak biasa. Tapi Bu, Ayu masih sedikit ingat wajahnya. Iya, wajah itu seperti pernah Ayu lihat. Tapi sudah agak lama. Waktu itu Ayu masih bocah. Tapi di mana ya? Di mana Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu? Sudah, Lando. Mungkin kau melihat laki-laki yang lain. Sebab menurut pengetahuanku, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Sudahlah, Ayu. Kalau kau sudah siap, kita berangkat sekarang. Kita berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Sejak malam itu, Ayuandira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Di suatu hari yang indah, di suatu sore yang cerah, Meisin ingin mengajak Ayuandira berjalan-jalan. Kebetulan sekali ada seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa. Meisin ingin mengajak anaknya,
sekaligus memperkenalkannya pada sesepuh desa Pasuruhan I. Apakah rumah kepala desa jauh dari sini, Bu? Tidak terlalu jauh, Ndok. Kita bisa berjalan kaki. Atau mungkin kau ingin naik kereta? Lebih baik jalan kaki saja, Bu. Ayu ingin melihat dan menikmati suasana di sekitar desa ini. Oh ya, Bu. Siapa laki-laki yang tidur di pondok belakang itu? Yang mana, Ayu? Itu, Bu. Laki-laki yang tidur di pondok belakang. Yang kedua belah matanya buta. Siapa dia, Bu? Oh, dia warga desa Pasuruhan I juga. Dia tinggal di sini untuk membantu-bantu kami. Dia biasa mengerjakan pekerjaan apa saja. Kadangkala dia membelah kayu bakar, kadangkala dia menimba air, ataupun menyapu halaman. Ada apa, Ayu? Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu. Tapi di mana ya? Memang sudah lama sekali. Ayu sudah hampir melupakannya. Tapi wajah itu sepertinya Ayu pernah melihatnya. Sudah, Lando. Mungkin kau melihat orang yang lain. Itu sudah biasa. Kadangkala 2 atau 3 orang mempunyai wajah ataupun perawakan yang hampir serupa. Sudahlah, Ayu. Kalau kau sudah selesai, mari kita berangkat. Iya, Bu. Tapi ini, Bu, tolong rambut Ayu ini. Rasanya sanggulnya mau terlepas. Mari Ibu bantu, Ayu. Rambutmu indah sekali. Hitam legam, lebat dan panjang. Indah sekali rambut anakku ini. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin melangkah meninggalkan halaman pondok. Aiwandira berjalan di sebelahnya. Kadangkala mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai macam hal, khususnya tentang desa Pasuruhan I. Aiwandira baru tahu bahwa ibunya sangat dipuja-puja di daerah itu. Suatu saat mereka berpapasan dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Oh, Nyai Paricara, silakan singgah ke pondok kami, Nyai. Baru saja suami saya menurunkan buah kelapa. Kalau Nyai ingin minum kelapa muda, silakan, Nyai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tapi saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Lain kali saja, Bu. Wanita setengah tua yang berpakaian sebagaimana layaknya orang desa itu kelihatan sangat kecewa. Saat berikutnya Meisin dan Aiwandira berpapasan dengan seorang petani yang baru saja pulang dari sawahnya. Oh, Nyai Paricara rupanya. Aduh, siapa ini, Nyai? Kok rupanya mirip benar? Ini anak kandung saya, Pak. Namanya Aiwandira. Aduh, pantas mirip sekali. Oh iya, Nyai. Kebetulan sekali. Saya baru saja panen jagung. Saya ingin membungkusnya beberapa puluh biji untuk Nyai. Ayo, Nyai, silakan singgah sebentar ke pondok saya. Terima kasih, Pak. Saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Lain kali saja ya. Petani itu juga nampak kecewa, tapi dia pun tidak bisa memaksa Meisin untuk singgah di pondoknya. Meisin dan Aiwandira meneruskan langkah-langkahnya menuju rumah kepala desa. Sekarang mereka tiba di tepi sawah yang sangat luas. Meisin mengajak Aiwandira berhenti sebentar. Wah, rupanya Ibu menjadi orang terkenal di daerah ini ya. Hampir setiap orang yang berpapasan di jalan selalu menyapa Ibu dengan ramah sekali. Mereka itu orang-orang yang sangat sederhana, Ayu. Mereka tidak membutuhkan banyak hal dalam hidup ini.
Mereka hanya membutuhkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menghidupi keluarganya. Kadangkala ibu merasa iba melihat orang-orang desa itu. Kehidupan mereka kadangkala sangat mengenaskan. Bagaimana dengan Bapak Kepala Desanya, Bu? Apakah beliau tidak pernah memikirkan soal itu? Bapak Kepala Desa sudah tidak kurang-kurangnya berusaha untuk memajukan daerah ini. Tapi, ya, begitulah. Hasilnya belum memuaskan. Tapi ibu yakin, suatu saat nanti daerah ini akan berkembang dengan pesat. Selama ini warga desa Pasuruan 1 hanyalah mengandalkan hidup dari mencari ikan di laut. Baru akhir-akhir ini, mereka mulai berpaling ke arah pertanian. Mereka mulai menanam pisang, jagung, ataupun pohon-pohon yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan. Bagaimana Ayu? Kau sudah lelah? Ayu ingin bertanya sedikit, Bu. Katanya ibu tidak pernah memungut bayaran dari orang-orang desa itu jika suatu saat ibu mengobati sanak famili mereka yang sedang sakit. Siapa yang mengatakan itu padamu, Ayu? Bapak Wali Kadep. Ya, bagaimana ibu sampai hati memungut bayaran, Ayu? Kehidupan mereka sudah susah. Setiap hari mereka berjuang, bergelut dengan nasib yang belum membaik. Ibu tidak ingin menambah beban mereka. Ibu justru ingin meringankan beban mereka. Tapi ibu tidak cukup mempunyai uang. Ibu tidak mempunyai cukup ilmu ataupun pengetahuan. Ibu hanya sedikit mempunyai keahlian mengobati penyakit. Itu pun tidak selalu berhasil. Ayu sangat kagum padamu, Bu. Ibu ternyata seorang wanita yang berhati sangat mulia. Ayu ingin mewarisi kepribadian ibu. Ayu, sebenarnya ibu ini orang biasa-biasa saja. Bahkan sebenarnya ibu mempunyai banyak kekurangan. Tapi ibu nampak lain. Ayu tidak bisa menyamakan ibu dengan wanita biasa. Ibu mempunyai sesuatu yang hebat. Sesuatu yang memancar dari tingkah laku ibu. Dari sikap dan perwatakan ibu. Ayu bangga sekali, Bu. Ayu bangga mempunyai ibu yang bernama Mesin. Kau sudah lupa apa yang ibu katakan kepadamu. Jangan menyebut-nyebut Mesin. Kau tahu nama ibumu di desa Pasuruan 1 ini? Iya, Bu. Ayu lupa. Tapi rasa-rasanya ibu lebih pantas mempunyai nama Mesin dibandingkan dengan Nyai Paricara. Tapi ibu sendiri lebih menyukai Nyai Paricara. Kedengarannya lebih sederhana. Mesin. Bagiku sendiri nama itu semakin lama semakin terdengar asing. Dan lagi, ibu sudah lama sekali berusaha untuk menguburkan nama itu. Ayu, ada satu hal yang perlu kau ketahui. Di desa Pasuruan 1 ini, hanya ada 3 orang yang tahu tentang diriku. Hanya ada 3 orang yang tahu sejarah asal-usulku. Dan hanya ada 3 orang yang tahu bahwa dulu namaku adalah Mesin. Mereka adalah Kepala Desa Pasuruan 1, Bapak Wali Kadep, dan Raki Pamintihan. Aku memang sengaja merahasiakan soal ini. Sekarang tambah 1 orang. Ialah kau sendiri. Sedangkan di Majapahit, hanya ada 1 orang yang tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Dia adalah Ratanca. Tapi, Bu, Kakang Panji Ketawang juga tahu tentang diri ibu. Bahkan Ayu tahu bahwa ibu menjadi tabib juga dari Kakang Panji. Siapa? Panji Ketawang. Jadi Panji Ketawang sekarang tinggal di Majapahit? Iya, Bu. Dia tinggal bersama Paman Arya Kamandanu. Mesin tersentak begitu mendengar Ayu Wandira menyebut Arya Kamandanu. Hatinya tiba-tiba berdebar-debar, tapi dia berusaha untuk mengipaskan kegelisahannya. Ada apa, Bu? Ibu kelihatan gelisah. Tidak apa-apa, Ayu. Ayolah,
Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo, coba kau lihat. Itu ada rumpun pohon-pohon bambu. Ya, itulah yang kumaksudkan. Nah, di balik rumpun pohon bambu itulah rumah kepala desa. Ayo, kita berjalan lagi. Syukurlah Nyai, saya ikut merasa bahagia. Sekarang Nyai sudah berkumpul dengan putri Nyai. Saya perhatikan Nyai lebih cerah sekarang. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak merasa bahagia bila dapat bertemu kembali dengan putri tunggal yang selama ini dirindukannya? Bagaimana dengan anak saya, Nyai Paricara? Apakah sakitnya tidak parah? Tidak terlalu parah, Bu. Sebentar lagi dia juga akan sembuh kembali. Oh, syukurlah. Ayo, Nyai. Ayo, silahkan diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ayo. Ayo Wandira, tidak boleh malu-malu ya. Anggap saja ini rumah sendiri. Nyai Paricara ini, ibumu ini, sudah seperti keluarga kami sendiri. Kami sudah lama sekali bersahabat dengan beliau. Dan beliau juga sudah berbuat banyak untuk desa kami. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang patah tangannya, atau ada orang yang keseleo kakinya, mereka selalu minta tolong pada ibumu. Jadi kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini. Ayo, anggap saja kami ini keluargamu sendiri. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa yang cukup hangat. Jadi Ayu selama ini terus-menerus mengembara ya? Iya Bu, Ayu mengembara ke sana kemari. Habis Ayu mau berbuat apa? Ayu tidak tahu siapa orang tua Ayu. Ini memang kesalahan saya, Bu. Saya tidak seharusnya meninggalkannya di lereng Gunung Arjuna. Kau sebenarnya juga tidak salah, Nyai. Semua ini terjadi karena keadaan yang memojokkan kita. Iya, manusia akhirnya tidak bisa memilih apa-apa. Akhirnya kita hanya terpaksa menjalankan saja apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Apa yang kita raih kadangkala terlepas. Sedangkan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan berdiri menantang di depan mata. Ya, memang begitulah kenyataan hidup. Saya yakin Nyai Paricara sebenarnya sudah memahaminya. Iya, Bapak Kepala Desa. Tapi kadangkala saya menjadi lupa. Kadangkala perasaan saya hanyut oleh kenangan masa lalu saya yang pahit. Itu sudah biasa, Nyai. Namanya kita masih menjadi manusia. Manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai hati, mempunyai kenangan, mempunyai rasa iba, dan bisa menaruh dendam serta benci. Itu sudah jamaknya, Nyai. Yang penting, kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan panggilan hati nurani kita. Kita tidak pernah ingin melalaikan kewajiban, tapi kita juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Benar, Ibu Kepala Desa. Ya, saya kira cukup. Bapak Kepala Desa dan Ibu tidak usah khawatir. Putri Bapak akan segera sembuh. Saya sudah memberikan ramuan daun-daunan. Dan Ibu bisa mengulanginya sendiri, bukan?
Ya, saya sudah menghafalnya, Nyai. Kalau tidak salah, daun lengkidu, daun sirih waras, dan daun melayang sari ditumbuk menjadi satu. Benar, Ibu Kepala Desa. Ditumbuk menjadi satu, lalu diberi gula aren sedikit. Juga bumbukan sedikit garam serta lada. Ya, sekarang kami mohon diri Bapak Kepala Desa. Masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus saya selesaikan di rumah. Iya. Silakan, Nyai. Silakan dan terima kasih atas pertolongan Nyai Paricara. Dan kau, Ayu, sekali waktu kau tentu akan bermain-main kemari, bukan? Jangan di rumah terus. Kau boleh berjalan-jalan dan bertandang ke rumah kami. Iya, Bapak Kepala Desa. Rasa-rasanya Ayu kerasan tinggal di Pasuruan 1. Bapak Kepala Desanya bijaksana dan warga desanya ramah serta baik hati. Ayu, sama persis dengan ibunya. Pandai sekali bicara. Dan nampaknya putrimu ini sangat jujur, Nyai. Kau harus bangga mempunyai anak seperti dia. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa? Saya ingin bertemu dan berbicara denganmu sebentar, Nyai. Ada apa Tuan Dwi Pangga? Apa yang ingin Tuan bicarakan? Apakah saya mengganggu Nyai? Tuan tidak usah basa-basi. Tuan sudah sampai di depan pintu ruangan bilik saya. Sekarang Tuan ingin bicara soal apa? Saya tidak bisa terlalu lama melayani Tuan. Baiklah, begini Nyai. Saya hanya bisa mendengar saja. Karena saya sudah tidak mempunyai mata lagi. Saya hanya bisa mendengar dengan telinga ini. Saya dengar Nyai mempunyai seorang tamu. Tuan tahu sendiri. Saya seorang tabib. Saya sudah biasa menerima seorang tamu. Bukan soal itu, Nyai. Sekalipun saya ini orang buta, saya masih bisa mendengar dengan baik. Saya hanya ingin tahu siapa gadis yang sekarang ini menginap di pondok Nyai. Untuk apa Tuan ingin tahu urusan ini? Dia gadis dari desa Pasuruhan 2. Dia datang kemari untuk berobat. Nyai tidak bisa membohongi saya. Saya mendengar Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan berbisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa gadis itu adalah anakmu, Nyai. Maaf Tuan Dwi Pangga. Saya tidak bersedia membicarakan soal ini. Maaf. Tunggu, Nyai. Tunggu dulu. Ya. Saya ini sekarang telah menjadi sampah. Saya telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mungkin kehadiran saya di tempat ini hanya mengganggu Nyai saja. Saya hanya bisa membelah kayu bakar. Saya hanya bisa menyapu halaman. Dan itu pun barangkali tidak bersih. Saya benar-benar sudah hancur berantakan. Tapi Nyai, sekalipun saya sudah ambruk, bukankah saya ini masih seorang manusia? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuan Dwi Pangga bukanlah manusia. Kalau saya ini masih dianggap manusia, tentulah Nyai tidak akan berdusta kepada saya. Saya hanya ingin tahu, apa benar gadis itu adalah anakmu? Dan kalau benar, siapakah dia itu? Maksudku, siapakah namanya? Tuan Dwi Pangga, lupakan soal itu. Saya kira Tuan tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Saya ini masih manusia, Nyai. Tentu saja saya berhak mengetahuinya. Apakah gadis itu bernama Ayu Wandira?
Meisin tersentak. Dia sama sekali tidak menduga akan diberondong Arya Dwi Pangga dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada.